Halo masyarakat, di video sebelumnya kita sudah belajar untuk registrasi di poli umum dan juga IGD. Jadi sekarang kita anggap pasien ini adalah pasien baru dan baru pertama kali ke rumah sakit kita. Untuk di awal kita pastikan pasiennya dulu karena dia poliklinik umum tentu jenis bayarnya adalah poli umum. Oke, kita pastikan dulu. Setelah itu pasiennya poliklinik umum. Yang pertama itu bisa kita tekan namanya. Untuk tekan namanya berarti nanti muncul catatan pasien jika ada. Jika tidak ada berarti tidak muncul. Setelah itu kita pastikan diklik muncul nomor rawat sesuai dengan data yang kita pilih. Klik kanan. Tindakan data rekam medis, RM rawat jalan, awal keperawatan dan pengkajian awal keperawatan umum. Nah, kenapa kita pilih asesmen awal keperawatan umum terlebih dahulu? Karena ini adalah pasien baru yang biasanya memang diisi per 3 bulan untuk satu pasien ataupun kasus yang berbeda atau penyakit yang berbeda. Jika kita menggunakan akun kita masing-masing, nanti ini akan otomatis. Tapi karena ini kita untuk uji coba menggunakan akun admin, maka ini tidak otomatis ya. Dan pastikan untuk tanggal dan jam itu sesuaikan dengan jam pemeriksaan, bukan jam ketika kita menginput. Karena ini otomatis memilih ketika kita menginput. Ini contoh saja, kita isi datanya. Kalau antar di sini dengan ke kanan, itu bukan tekan tab, tapi tekan enter. Berarti nanti dia akan berlanjut. BMI-nya terisi otomatis setelah kita isi BB dan TB. Setelah itu keluhan utama, kita isi selengkap-selengkapnya. Dan jangan gunakan kependekan kata. Misal seperti ini. Kecuali ini bahasa medis yang memang sama digunakan. Yang penting kita memahami adalah data kita ini terkirim seluruh Indonesia melalui Kemenkes di Satu Sehat, berarti teman-teman kita petugas lainnya itu mengerti apa yang kita tulis. Lalu untuk antar ini dengan inputan kolom seperti ini, kan sebelumnya kita untuk pindah itu tekan enter. Tapi kalau khusus untuk kolom seperti ini, berarti kita tekan tab. Nah, baru. Kalau tidak ada, kita tulis tidak ada. Pengobatan berarti sebelum dia datang ke sini, apakah dia sudah berobat sebelumnya atau menggunakan obat sebelumnya, ini perlu kita tulis. Lalu lanjut ke fungsional, ada alat bantu tidak? Ini berarti jika tidak perlu kita jelaskan ya. Ini sudah default. Atau kalau ada baru kita jelaskan, kalau tidak. Seperti itu. Lanjut. Psikologi, spiritual dan budaya, ini kita sesuaikan. Jika ada baru. Edukasi diberikan kepada pasien. Seperti itu. Nah, setelah itu pastikan pembacaan ini risiko jatuh kita dengan lengkap ya, kita isi. Nah, ini untuk jam dilaporkan ke dokter. Misalnya kita pemeriksaan terlebih dahulu dan butuh konsultasi dengan dokter, nah ataupun ke teman-teman di dokter umum, jam dilaporkannya jam berapa. Berarti ini perlu kita isi terlebih dahulu. Ini untuk screening gizi, berarti secara pertanyaan kita tinggal memilih select, ini nilainya terisi otomatis. Lanjut ke sini, kualitas seperti apa, proses penyakitnya, dan lokasi, berarti wilayah sakitnya di mana, durasi, dan skala nyerinya 1-10 berapa. Setelah itu untuk masalah keperawatan. Nah, ini karena sudah ada, berarti tinggal kita pilih dan rencana keperawatan lainnya bisa kita ketik di sini. Jika ada masalah keperawatan yang belum ada, nanti bisa lapor ke pimpinan atau atasannya, nanti ditambahkan di tekan tambah ini.
Begitupun dengan rencana keperawatan. Ini dipilih masalahnya apa, dan baru diisi data rencana keperawatannya apa. Setelah selesai, kita tekan simpan. Berarti sudah selesai ya. Kalau memastikan datanya betul atau tidak, kita pilih ke data pengkajian. Nah, ini datanya, bisa kita klik. Kalau double klik, muncul data di sini. Berarti masalah keperawatannya apa, rencana keperawatannya apa, ini detail di sini. Untuk cetak kita bisa pilih di sini, tapi untuk elektronik rekam medis harusnya tidak perlu lagi ya untuk mencetak seperti ini. Ini sudah selesai untuk asesmen awal keperawatan umum. Nah, jika pasiennya sudah dilakukan pemeriksaan oleh teman-teman perawat, berarti asesmen awalnya sudah selesai. Nanti dilanjutkan tentu saja ke dokter umum untuk pemeriksaan lanjutannya. Tadi ada catatan untuk nama pasien ya. Untuk catatan pasien, ini bisa double klik di sini. Untuk SWAPI kita bisa klik kanan, tindakan pemeriksaan, data tindakan relalan, lalu pilih, ini bisa juga. Atau saya lebih suka kita double klik di kode dokter ini, lanjut muncul ke SWAPI. Nah, jika ada catatan pasien, kita pilih di sini, ada catatan pasien. Ini tidak semua tampil nanti ya, teman-teman, karena ini sesuai dengan akun masing-masing yang diaktifkan. Ini karena akun admin, makanya semuanya muncul. Berarti catatan pasien, misalnya pasien adalah keluarga Nah, misalnya seperti ini, kita tekan simpan, proses simpan selesai. Cara memastikannya data kita muncul bagaimana, berarti klik di sini. Nah, ini untuk pasien keluarga yang perlu diperhatikan riwayat penyakitnya. Berarti sudah selesai. Ini untuk poliklinik umum, untuk teman-teman di perawat. Begitupun dengan data rekam medis lainnya, jika ini pasien gigi dan mulut, pasien kebidanan kandungan, bayi dan anak, psikiatri, dan geriatri. Nah, ini perlu kita isi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terima kasih.